Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sungguh mengejutkan dan membuat teka-teki kebenaran akan terbuka selebar-lebarnya. Terungkap, orang dekat Shin Tae-yong akui ada meeting pemain tanpa pelatih sebelum laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari orang dekat Shin Tae-yong yang mengungkapkan bahwa ada pertemuan antara pemain tanpa kehadiran pelatih sebelum pertandingan melawan Arab Saudi. Apa yang sebenarnya dibahas dalam pertemuan tersebut? Simak penjelasan lengkapnya di video ini. Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok Seo, akhirnya angkat bicara mengenai isu yang beredar terkait pertemuan tim tanpa kehadiran pelatih menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI pada 6 Januari lalu memunculkan berbagai spekulasi dan kabar yang kurang sedap di media sosial, termasuk dugaan konflik internal antara pelatih dan pemain, yang konon terjadi setelah hasil imbang melawan Bahrain. Salah satu gosip yang beredar menyebutkan bahwa para pemain Timnas Indonesia mengadakan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun strategi sebelum menghadapi Arab Saudi. Namun, JJ yang merupakan orang dalam tim membantah tudingan tersebut dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Menurutnya, pertemuan antar pemain tanpa kehadiran pelatih sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang baru. Bahkan, JJ mengungkapkan bahwa hal serupa sudah dilakukan sejak era Evan Dimas sebagai kapten Timnas Indonesia. Evan Dimas waktu itu lakukan itu beberapa kali sebelum pertandingan, melakukan meeting sama pemain aja, kata JJ. Meski demikian, dia menekankan bahwa masih ada pertemuan yang melibatkan pelatih dan pemain, tetapi para pemain juga diberi kebebasan untuk berdiskusi antar mereka sendiri. JJ juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sebelumnya menyarankan agar pemain melakukan pertemuan secara mandiri untuk memperbaiki kinerja tim. Dan itu yang membuat terus selama ini biar mereka meeting sendiri. Ya, meeting antar pemain itu sangat penting, jelasnya. Ia menambahkan bahwa situasi serupa juga terjadi saat Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, di mana beberapa kali pemain mengadakan pertemuan tanpa pelatih. Dengan penjelasan tersebut, JJ berharap agar tudingan yang menyebutkan pemain Timnas Indonesia melakukan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun taktik menghadapi Arab Saudi dapat diluruskan. Bagi JJ, pertemuan antar pemain sebelum pertandingan adalah hal yang wajar dan bahkan penting untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik. Dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi yang mengangkat Timnas Indonesia ke peringkat ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berhasil membuktikan bahwa kekompakan tim dan persiapan yang matang, baik dengan atau tanpa pelatih, membuahkan hasil positif. Justin Hubner tiba-tiba pamer momen beringas saat Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apa hubungannya dengan Shin Tae-yong? Justin Hubner menunjukkan aksi berani saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan Shin Tae-yong. Apa yang membuat Hubner tampil dengan gaya beringas di lapangan? Simak ulasan lengkapnya. Penerjemah Shin Tae-yong, Jeong Seok Seo, akhirnya angkat bicara mengenai isu yang beredar terkait pertemuan tim tanpa kehadiran pelatih menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI pada 6 Januari lalu memunculkan berbagai spekulasi dan kabar yang kurang sedap di media sosial, termasuk dugaan konflik internal antara pelatih dan pemain, yang konon terjadi setelah hasil imbang melawan Bahrain. Salah satu gosip yang beredar menyebutkan bahwa para pemain Timnas Indonesia mengadakan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun strategi sebelum menghadapi Arab Saudi. Namun, JJ yang merupakan orang dalam tim membantah tudingan tersebut dan menjelaskan situasi yang sebenarnya.
Menurutnya, pertemuan antar pemain tanpa kehadiran pelatih sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang baru. Bahkan, JJ mengungkapkan bahwa hal serupa sudah dilakukan sejak era Evan Dimas sebagai kapten Timnas Indonesia. Evan Dimas waktu itu lakukan itu beberapa kali sebelum pertandingan, melakukan meeting sama pemain aja, kata JJ. Meski demikian, dia menekankan bahwa masih ada pertemuan yang melibatkan pelatih dan pemain, tetapi para pemain juga diberi kebebasan untuk berdiskusi antar mereka sendiri. JJ juga mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong sebelumnya menyarankan agar pemain melakukan pertemuan secara mandiri untuk memperbaiki kinerja tim. Dan itu yang membuat terus selama ini biar mereka meeting sendiri. Ya, meeting antar pemain itu sangat penting, jelasnya. Ia menambahkan bahwa situasi serupa juga terjadi saat Indonesia berlaga di Piala Asia 2023, di mana beberapa kali pemain mengadakan pertemuan tanpa pelatih. Dengan penjelasan tersebut, JJ berharap agar tudingan yang menyebutkan pemain Timnas Indonesia melakukan pertemuan tanpa pelatih untuk menyusun taktik menghadapi Arab Saudi dapat diluruskan. Bagi JJ, pertemuan antar pemain sebelum pertandingan adalah hal yang wajar dan bahkan penting untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik. Dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi yang mengangkat Timnas Indonesia ke peringkat ketiga klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda berhasil membuktikan bahwa kekompakan tim dan persiapan yang matang, baik dengan atau tanpa pelatih, membuahkan hasil positif. Alhamdulillah, Patrick Kluivert semakin dapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Apakah ini awal kejayaan baru untuk Timnas Indonesia? Kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia terus mendapatkan sorotan positif. Banyak yang meyakini bahwa mantan bintang sepak bola dunia ini bisa membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Apa yang membuat banyak pihak begitu yakin dengan kemampuannya? Dukungan penuh kepada Patrick Kluivert yang ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia semakin bertambah. Kali ini datang dari Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung. Pramono Anung yakin di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bakal lebih berprestasi lagi. Patrick Kluivert datang menggantikan Shin Tae-yong dan dikontrak selama 2 musim ke depan. Juru taktik asal Belanda itu akan dibantu oleh 2 asisten pelatih senegaranya, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain juga nantinya akan ada 2 asisten pelatih asal Indonesia yang belum ditentukan dan akan dipilih langsung oleh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ditargetkan bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan gini, dengan pelatih baru saya secara pribadi berharap Timnas Indonesia semakin solid, makin kompak, dan prestasinya semakin bagus, ujar Pramono Anung. Politisi PDIP ini mengaku mengikuti perkembangan Patrick Kluivert saat masih menjadi pemain baik di Timnas Belanda maupun di klub Ajax Amsterdam hingga Barcelona. Menurutnya, Patrick Kluivert merupakan pemain berkualitas. Saya termasuk yang mengikuti prestasi Patrick Kluivert dari dulu. Saya yakin dengan tim yang dia bawa, terutama sporting timnya, mudah-mudahan akan membawa PSSI atau tim nasional kita menjadi lebih baik, pungkasnya. Patrick Kluivert sudah diperkenalkan PSSI kepada media akhir pekan lalu. Juga sudah bertemu dengan sejumlah pemain tim Merah Putih yang ada di Indonesia. Patrick Kluivert juga sudah melihat fasilitas pendukung Timnas Indonesia. Ia akan melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney 20 Maret 2025. 5 hari kemudian Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat.